wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Pidato dan yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan baik. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Etika dalam Bermedia Sosial. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, media sosial adalah salah satu bukti bahwa zaman teknologi semakin berkembang. Kita dapat mengakses informasi dengan cara cepat melalui internet tanpa memerlukan banyak waktu. Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula penggunaan fitur canggih yang amat memudahkan kehidupan kita, seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan aplikasi lainnya. Namun di balik kemudahan itu ada tanggung jawab besar yang harus kita pikul sebagai pengguna media sosial. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mengetahui pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dampak positif dan negatif berselancar di dunia maya dengan menggunakan media sosial tentu ada. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Etika yang baik dalam bermedia sosial harus kita terapkan agar kita tidak terbawa arus yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Pertanyaannya, bagaimana etika dalam bermedia sosial? Yang pertama, menggunakan media sosial sesuai proporsi atau sesuai kebutuhan. Media sosial adalah kebutuhan yang tidak bisa kita hindari, tetapi kita harus pandai dalam menggunakannya agar tidak berlebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, sebaik-baiknya perkara adalah yang pertengahan. Hadis riwayat Baihaqi. Artinya, kita harus seimbang dalam menggunakan media sosial, tidak terlalu sering hingga lupa waktu atau mengabaikannya sepenuhnya. Yang kedua, menjaga akhlak dalam berinteraksi dengan pengguna media sosial. Peribahasa Arab mengatakan, likulli maqalin maqalun wa likulli maqalin maqamun, yang artinya setiap ucapan ada tempatnya dan setiap tempat ada ucapannya tersendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kita dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam. Ini menjadi pedoman bagi kita untuk selalu berkomentar dengan santun dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang ketiga, menfilter informasi yang didapat. Dalam Islam, setiap informasi yang kita terima harus disaring terlebih dahulu agar valid, benar, dan juga bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala
Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu an tushibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum hanya karena kebodohan, kecerobohan yang pada akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Informasi yang baik, benar, dan juga bermanfaat layak untuk disebarluaskan. Sebaliknya, informasi yang meragukan atau mengandung unsur keburukan harus kita hindari. Yang keempat, menghindari akun-akun provokatif. Kita harus selektif dalam memilih akun yang diikuti atau yang mengikuti kita. Jangan sampai kita terpengaruh oleh konten-konten yang bisa memprovokasi atau mengajak kepada keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 33. Katakanlah Muhammad, Tuhanku mengharamkan segala perbuatan yang keji, yang terlihat dan yang tidak terlihat, dan perbuatan dosa serta perbuatan zalim tanpa alasan yang benar. Hadirin yang berbahagia, kemajuan teknologi tidak bisa kita hindari, tetapi kita bisa memilih untuk menggunakannya dengan bijak. Mari kita jadikan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan kebaikan, bukan keburukan. Sebagai penutup, saya mengutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Asr ayat 1-3. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.